Kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar merupakan kerajaan bercorak Islam pertama di Kalimantan Selatan. Sejarah Kerajaan Banjar dimulai sejak tahun 1526 Masehi dan berakhir pada tahun 1905 Masehi. Awalnya Kesultanan Banjar terletak di wilayah Banjarmasin, namun dalam perjalanannya kerajaan Islam ini berpindah-pindah ibu kota hingga ke Martapura. Sejarah Banjar sejarah Kerajaan Banjar. Berdirinya Kesultanan Banjar diawali dengan drama perebutan tanah antara anggota kerajaan Daha dan saat itu dipimpin oleh Maharaja Soekarama. Sebelum wafat, Maharaja Soekarama berwasiat agar kelak penggantinya adalah Raden Samudra. Raden Samudra merupakan cucu dari perkawinan putrinya Galuh Intan Sari dan Raden Mantri Jaya. Menurut Ras Johannes Jacobus dalam Hikayat Banjar 1990, Raden Samudra merupakan Raja Banjarmasin pertama yang memeluk Islam. Setelah memeluk Islam, Raden Samudra bergelar Sultan Suryansyah. Namun pada saat penjulukan tahta waris oleh Maharaja Soekarama, Raden Samudra masih berusia dini sehingga kedudukan raja diambil oleh para putra Maharaja Soekarama. Maharaja Soekarama memiliki 3 orang putra, yakni Pangeran Mangkubumi, Pangeran Temenggung, dan Pangeran Bagalung. Naik tahtanya Pangeran Mangkubumi sebagai raja negara Daha membuat posisi Raden Samudra terancam. Bersama pengasuhnya, mereka melarikan diri ke hilir Sungai Barito. Mengetahui Raden Samudra kabur ke sana, Pangeran Mangkubumi pun melakukan pengejaran Raden Samudra dan pengikutnya, bahkan harus menyamar sebagai nelayan. Meski penyamarannya terbongkar oleh Patih Masih menyarankan Raden Samudra untuk meminta bantuan kepada kerajaan Demak karena armada perang kerajaan Banjar masih tidak begitu kuat. Raden Samudra bersama pengikutnya lalu pergi ke kerajaan Demak. Menurut Slamet Muljana dalam bukunya Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan Timbulnya Negara-negara Islam di Nusantara, kembalinya Raden Samudra ke kerajaan Banjar masih membawa ke kerajaan Banjar masih tidak begitu kuat. Raden Samudra bersama pengikutnya lalu pergi ke kerajaan Demak. Menurut Slamet Muljana dalam bukunya Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan Timbulnya Negara-negara Islam di Indonesia, kembalinya Raden Samudra di kerajaan Banjar masih membawa ribuan prajurit dan ribuan armada. Penyerangan kerajaan negara Daha saat itu dipimpin oleh Pangeran Temenggung yang juga Raja Negara Daha, menggantikan Pangeran Mangkubumi dengan bantuan dari Kesultanan Demak tersebut. Penyerangan yang dilakukan oleh kerajaan negara Daha berhasil diredam dengan bantuan bala tentara yang demikian. Bahkan Raden Samudra berhasil mengalahkan kerajaan Daha negara yang dipimpin oleh Pangeran Temenggung. Kekalahan kerajaan negara Daha sekaligus mengakhiri masa kerajaan bercorak Hindu di Kalimantan. Puncak kejayaan dan penyebab kemunduran. Kerajaan Banjar menang perang menguntungkan Kesultanan Banjar sebagai kesultanan yang seumur jagung. Kerajaan Banjar banyak mendapat upeti dari wilayah kekuasaan dan wilayah yang ditaklukkannya. Tidak bisa dimungkinkan berdirinya Kesultanan Banjar berkat supremasi Jawa terhadap Banjar, terlebih setelah Kesultanan Demak runtuh dan digantikan oleh Kesultanan Pajang. Kesultanan Banjar tidak lagi mengirim upeti ke Jawa. Hal ini berdampak pada upaya penyerangan kesultanan dan kerajaan di Jawa. Sampai akhirnya kabar soal kemakmuran hasil alam Kesultanan Banjar terdengar oleh Belanda. Selain supremasi Jawa, kehadiran Belanda di tanah Kalimantan turut menjadi pemicu runtuhnya Kesultanan Banjar. Usai wafatnya Sultan Suryansyah, kepemimpinan kerajaan Banjar mengalami beberapa kali pergantian pemimpin. Perebutan kekuasaan internal dimanfaatkan Belanda untuk menghancurkan dominasinya di tanah Kalimantan. Pada 11 Juni 1860, Belanda menghapuskan keberadaan
Kesultanan Banjar dan bergantinya dengan kerajaan di bawah pengawasan Belanda. Peninggalan Kesultanan Banjar. Sebagai sebuah kesultanan besar di Kalimantan, Kerajaan Banjar meninggalkan warisan sejarah yang masih berdiri sampai saat ini, yakni Masjid Sultan Suryansa dan makam para raja.